Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Otiwida Sufik dari Prodikesmas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Halo Pas, apa kabar semuanya? Semoga semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak selalu dalam lindungan Allah, yang selalu waspada menghadapi virus corona ini. Tetap lakukan semua PAPS yang disarankan oleh pemerintah ataupun WHO. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Determinan Sosial dan Literasi Kesehatan pada sesi ketiga, insya Allah. Nah, pada sesi ketiga ini meneruskan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia terkait dengan gambaran bagaimana epidemiologi pada masyarakat yang rendah literasinya. Sebenarnya kalau secara kasat mata kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang sangat penting sekali satu pengetahuan itu untuk bisa dipertahankan dalam peningkatannya. Kenapa? Karena melalui pengetahuan dan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan menambah usaha atau upaya untuk meningkatkan atau mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri. Oke, ini adalah overview yang kemarin juga sudah sempat saya gambarkan. Di sini kita akan tetap melihat bagaimana epidemiologinya, kemudian atau mungkin ya lebih mengarah kepada saat ini mungkin dasar dulu ya, kemudian discussing barrier to health literasi, bagaimana hambatan juga yang akan mungkin kita hadapi terkait dengan literasi kesehatan. Kemudian pada akhirnya kita bisa mendiskusikan gambaran epidemiologi pada masyarakat yang rendah literasinya. Kita flashback dulu bagaimana literasi kesehatan itu secara definisi. Jadi kalau di sini batasannya adalah kemampuan untuk membaca, memahami atau mengerti, kemudian bagaimana akhirnya dia bisa mengevaluasi dan pada akhirnya dia bisa mempraktikkan sesuai informasi kesehatan yang dia terima. Yang kedua, batasannya adalah kemampuan pemberi layanan kesehatan dalam mengkomunikasikan secara jelas. Ya, ibarat ini bagaimana dia menyampaikan dan komunikan atau audiens itu bisa mengakses informasi tersebut dan memahami pada akhirnya, sehingga pemberi layanan kesehatan itu juga bisa menyampaikan hal tersebut dengan upaya untuk bisa mendidik ya, terkait dengan kesehatan dan menguatkan penerima layanan. Kemudian batasan terakhir adalah kemampuan dalam mengakses informasi, mengarahkan dan mudah dipahami. Saya rasa itu cukup mudah untuk kita bisa menyerap makna dari batasan literasi kesehatan ini. Kemudian, kalau kita melihat di sini, ini adalah gambaran literasi kesehatan secara universal ya, secara global. Memang agak sedikit lama, tapi kita bisa mengetahui mungkin kita pun bisa mengakses informasi-informasi yang terbaru. Kebetulan ini yang saya dapat agak terlalu lama ya. Di sini kita bisa melihat bahwa profisiensi untuk usia dewasa yang mengerti tentang literasi kesehatan itu hanya 12% dari seluruh penduduk di dunia. Artinya ini merupakan masalah yang secara global universal gitu. Artinya tidak hanya di negara kita atau di wilayah kita saja, tapi ternyata ini adalah masalah dunia gitu. Sama halnya ketika terjadi problema saat ini, wabah tentang coronavirus ini, yang artinya bisa jadi masyarakat yang belum bisa atau belum mampu untuk mengakses informasi ini akan menjadi PR utama karena masalah kesehatan ini akan terpengaruh cukup kuat dengan kurangnya literasi kesehatan.
Oke, sekarang kita masuk kepada epidemiologi. Batasan epidemiologi di sini menurut para ahli, salah satunya adalah tentang frekuensi, distribusi atau penyebarannya, dan faktor-faktor penentu atau determinan. Determinan itu penyebab atau faktor yang mempengaruhi dari terjadinya masalah kesehatan tersebut yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan masalah kesehatan. Jadi epidemiologi ini cukup banyak ya. Di sini ada dia menyampaikan tentang bagaimana frekuensinya, kemudian bagaimana distribusinya, penyebarannya, dan ini yang dilakukan oleh penyedia-penyedia layanan terkait dengan coronavirus ini. Kenapa saya kaitkan ini? Karena ini kebetulan pas ya momennya dengan contoh yang pas gitu. Ketika kita menyampaikan dengan pemata kuliahan di ilmu kesehatan ini. Dan ini adalah contoh nyata gitu, sehingga kita bisa melihat seperti apa yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang ada di luar sana. Saya rasa ini cukup menarik sekali karena teman-teman juga pada akhirnya bisa mengerti. Pada akhirnya orang-orang yang bisa mengakses informasi terkait dengan coronavirus, dia bisa mengetahui pada akhirnya frekuensinya bagaimana, penyebarannya coronavirus di Kalimantan Barat ini seperti apa, di Indonesia seperti apa, kemudian di negara yang lain seperti apa. Dan itu adalah tugas dan pekerjaan yang ada di dalam epidemiologi. Nah, kenapa kita membahas epidemiologi di dalam determinan sosial dan literasi kesehatan? Karena ini cukup penting. Ini adalah bahan dasar ketika kita akan memberikan literasi kesehatan. Karena kita harus tahu dulu permasalahannya itu seperti apa, bagaimana termasuk juga penyebaran masalah kesehatan ini, dan bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik masyarakatnya sehingga kita mampu untuk memperlihatkan seperti apa sih literasi yang sesuai yang harus kita berikan kepada masyarakat tersebut. Dengan konten yang sama, kita pun pada akhirnya juga harus bisa menentukan bagaimana sih apa ini faktor-faktor yang menjadi determinan sehingga masyarakat itu pada akhirnya bisa mengakses informasi itu. Ini adalah istilah-istilah secara teori ya yang ada di dalam epidemiologi. Dalam epidemiologi ada istilah yang disebut epidemi, pandemi, kemudian pandemi, dan wabah. Semua ini berhubungan dengan penyakit-penyakit serius seperti halnya yang saat ini kita sedang hadapi. Sebenarnya tidak hanya coronavirus ya, tapi banyak contoh yang dulu pernah juga mengalami di belahan bumi dan juga Indonesia. Seperti halnya SARS, itu salah satu mungkin yang dulu pernah menjadi pandemi. Oke, kemudian di sini ada wabah. Adalah terjadinya suatu penyakit dalam masyarakat di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak daripada biasanya pada komunitas tertentu atau di musim-musim tertentu. Wabah ini bisa terjadi secara terus-menerus dalam hitungan hari hingga tahun, tidak hanya di satu wilayah tapi juga meluas di daerah atau negara lain. Masyarakat sering menganggap bahwa jika terjadi penyakit menular ini berarti telah terjadi wabah, padahal tidak selalu begitu. Penyakit dikatakan wabah itu ketika sudah lama tidak pernah menjangkiti masyarakat. Kemudian datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dan penyakit tersebut adalah penyakit yang baru pertama kali menyakiti masyarakat di daerah tersebut. Oke. Kemudian di sini ada juga endemi. Adalah suatu keadaan atau karakteristik wilayah atau lingkungan tertentu yang ada hubungannya dengan penyakit. Misalnya, daerah tertentu adalah tempat yang dikenal sebagai lingkungan yang masyarakatnya mudah terjangkit penyakit tersebut. Penyakit ini selalu ada di daerah tersebut, tapi frekuensinya rendah. Nah, di Indonesia contohnya ada daerah yang merupakan endemi. Contohnya adalah malaria. Jadi nggak semuanya dengan lingkungan masyarakat yang berbeda, kondisi lingkungan geografis yang berbeda. Bisa jadi di Kalimantan Barat ini hanya beberapa wilayah saja yang endemi malaria. Nah, hal ini terjadi juga pada endemi-endemi yang lain. Kadang ini menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan ataupun geografis di masyarakat tersebut.
pada beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu atau pada awal-awal coronavirus ini muncul, bisa jadi ini masih merupakan endemi, yang artinya hanya di wilayah tertentu itu dengan karakteristik yang saat itu mungkin saya rasa masyarakat umum juga memahami dengan berbagai macam media yang beredar bahwa dulu kita pernah tahu dari media sosial bahwa masyarakat Cina itu ada satu hobi dalam konsumsi makanan-makanan yang ekstrim, sehingga makanan ekstrim inilah yang menjadikan satu wabah di dalam lokasi tersebut atau wilayah tersebut, sehingga dengan kekhususan dan wilayah yang tidak terlalu luas, akhirnya terjadilah endemi coronavirus. Tapi hal ini terpatahkan itu karena ternyata bisa jadi karena tidak hanya di wilayah tersebut yang terjadi, dan karena terjadi satu proses penularan yang luar biasa, sehingga masalah kesehatan ini bisa menyebar, dan penyebarannya luar biasa cepat dan masif sekali, sehingga akhirnya terjadilah pada akhirnya epidemi. Kondisi yang mirip dengan wabah, keadaan di mana dikatakan di mana masyarakat terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat. Salah satu contoh epidemi di tahun 2003 ketika terjadi penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan 2019 terjadi penyakit akibat virus yang kita sebut sebagai COVID-19, ya. Coronavirus disease yang terjadi di dalam tahun 2019. Nama kerennya COVID-19. Oke. Nah, ketika ini terjadi secara cepat dan masif, dan pada akhirnya seluruh negara ini pada akhirnya terdampak, ya, dan secara luas dalam dunia ini terdampak, maka kita sebut sebagai pandemi. Dan pandemi ini biasanya cuma kita satu pintu biasanya mengacu pada keterangan WHO. WHO ini adalah salah satu organisasi kesehatan yang memang memberikan informasi untuk semua negara, mewakili semua negara. Artinya ketika WHO sudah mengklaim bahwa ini adalah pandemi, berarti ini betul-betul wabah yang sedang terjadi di banyak sekali, hampir semua negara terdampak, ya. Jadi pandemi ini adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sedang menjadi masalah bersama warga dunia. Contoh pandemi adalah HIV/AIDS. Pada saat itu juga pernah terjadi di beberapa dunia. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk dalam kategori pandemi dan menjadi masalah penyakit tingkat dunia. Nah, saat ini pun virus ini, ya, COVID-19 ini pun juga menjadi pandemi, ya. Mungkin teman-teman bisa melihat data yang terbaru yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, yang terbaru itu seperti apa? Bagaimana tingkat kematiannya? Bagaimana tingkat penyebarannya? Anda bisa melihat itu, mereka memberikan simbol dan ini seperti gambaran pada grafik mereka, ya, gambar-gambar yang ada di dalam geographic information system mereka, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana penyebarannya, ya, dan bagaimana lokasi-lokasi itu bisa terdampak. Ya. Ini saya rasa ini sudah bisa mengcover dari pertanyaan yang di sini. Ini bisa ibaratnya ini sudah tercover dari dari slide ini. Apa bedanya wabah, epidemi, dan pandemi? Pandemi itu wabah yang bisa kita. Kalau epidemi merebak lebih luas. Pandemi itu merupakan internasional dan di luar kendali seperti halnya COVID-19 ini. Kalau euthymia macam-macam, ya, itu bisa jadi tukang rujak dan sebagainya. Are everything the sweetest song that I can sing, obey. Yeah. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana
ya, bagaimana gambaran masyarakat atau pasien mungkin dengan literasi kesehatan yang rendah. Kalau yang tadi dalam hal epidemiologi, kita bisa melihat seperti apa gambarannya ya. Sekarang kita bisa coba apa ini sajikan untuk karakteristik masyarakatnya. Nah, kebanyakan karena kita bisa melihat dari latar belakangnya tadi itu bahwa masyarakat dengan literasi kesehatan yang rendah itu merupakan masalah yang universal, yang artinya bahwa kita bisa mengetahui ternyata di dunia ini kita bisa melihat tingkat atau status kesehatan masyarakat yang rendah itu diikuti sebanding dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah. Nah, ini digambarkan dalam grafik ini. Kita bisa melihat yang warna literate, marginal, dan low literate. Ya. Literate itu berarti dia terliterasi dengan baik. Nah, literasi kesehatannya itu baik. Gitu. Nah, marginal ini tengah-tengah. Ya. Kemudian low literate ini rendah literasi kesehatannya. Literasi kesehatan di sini, ya, harapannya memang bisa selalu ada peningkatan. Karena apa? Kalau dalam selalu saya ingatkan, kita harus mengetahui dalam ilmu perilaku, ketika kita memaparkan suatu informasi, yang kita kejar pertama kali adalah sisi kognitifnya. Kita bisa melihat apa itu sisi kognitif. Kognitif itu yang paling pertama itu adalah pemahaman yang didapatkan dari pengetahuan. Pengetahuan kadang sebanding lurus dengan pendidikan, tapi tidak selalu seperti itu. Selama kita bisa memaparkan dengan baik, kita memberikan banyak-banyak literatur dan referensi untuk mereka bisa akses informasi di dalamnya, itu akan bisa meningkatkan pengetahuan dengan baik. Setelah kognitif kita tuju, langkah atau step yang berikutnya adalah dari sisi afektif. Afektif ini artinya masyarakat atau individu yang kita paparkan informasi tersebut itu bisa menilai, sehingga mereka bisa merubah ya sikap mereka afektif. Ya, mereka bisa merasakan karena mereka bisa value, ya. Mereka bisa valuing, maksudnya memberikan nilai terhadap informasi tersebut. Oh, saya suka, oh saya nggak suka, oke saya setuju, saya nggak setuju, ya. Like and dislike dan seterusnya. Dari itu akhirnya timbul motivasi dan seterusnya, ya. Sehingga setelah mereka bisa memahami seperti itu, mereka bisa menilai, mereka bisa setuju, mereka bisa senang dengan informasi itu, pada akhirnya adalah kognitif. Yang artinya setelah kognitif afektif, baru akhirnya dituntut untuk kamu bisa nggak praktekkan, kamu bisa nggak menerapkan informasi itu setelah kamu tahu, setelah kamu bersikap suka dan lain sebagainya, terus apa prakteknya, dan seperti itu. Nah, ketika kita melogikakan seperti itu, berarti ya dengan literasi yang cukup, dengan informasi yang cukup, dengan kemudahan akses informasi yang baik, artinya masyarakat itu berarti diharapkan untuk bisa melakukan step yang kognitif ini dengan baik pula. Nah, ketika terjadi suatu epidemiologi, terjadi suatu kondisi epidemiologi yang seperti ini, pandemi, bisa jadi sebelum-sebelumnya, ya kan, mereka yang mengawali, yang berada di salah satu negara tersebut itu belum terlalu banyak literasi kesehatan informasi yang masuk pada mereka. Kenapa harus mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat? Kenapa harus mengkonsumsi ataupun melakukan hal-hal atau yang biasa kita sebut sebagai melakukan determinan, ya, faktor-faktor hal-hal yang bisa menyebabkan masalah kesehatan itu, karena memang bisa jadi literasi mereka itu kurang. Jadi ketika literasi kesehatannya itu rendah, otomatis pergerakan atau praktek dalam menerapkan derajat kesehatan ini pun juga kurang. Seperti ini gambarannya. Jadi apakah ketika terjadi pandemi ini, apakah literasi kesehatan di dunia ini juga kurang? Bisa jadi mereka nggak pernah tahu bahwa virus ini
bisa menyebar dengan cepat, sehingga mereka kemana-mana dengan santai, karena ini seperti musuh tak terlihat. Kita nggak pernah tahu droplet atau yang bisa menyebarkan virus ini ternyata ada di sekeliling kita. Misalkan orang baru bersin yang sudah terpapar dengan virus itu di dalam kertas misalnya, berapa jam droplet virus itu bisa bertahan di sana. Kemudian kita yang tidak terpapar memegang kertas itu, dan seterusnya seperti itu pada saat sekarang ini. Nah, makanya ketika ada satu informasi mau dibaca dengan benar, lihat sumbernya, karena ternyata sekarang pun juga banyak literasi kesehatan yang hoax gitu kan. Hati-hati. Jadi mohon kita harus juga selain waspada, kita juga harus pintar atau smart dalam memilih akses informasi. Kita harus memilih bagaimana sumber-sumber literasi itu kita bisa dapatkan, dan itu pun juga harus bisa kita sebar luaskan, ya. Literasi kesehatan tidak hanya bisa berupa buku, tapi semua informasi yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan itu adalah literatur, itu adalah kegiatan literasi, ya. Jadi media-media yang sedang menyampaikan banyak informasi itu adalah kemudahan untuk kita bisa mengakses literasi, untuk kita bisa mengakses informasi dan melakukan proses literasi. Sekarang pemerintah sedang menggaungkan tentang distancing sosial, ya, pembatasan dan bagaimana kita bisa memberi jarak antara satu dengan yang lain. Tidak semua orang ini mengerti tentang itu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu dampak buruknya seperti apa. Dan ini yang harus kita berikan selalu, literatur. Bagaimana cara memberikan literaturnya? Kita berikan sumber-sumber referensi untuk mereka bisa baca, untuk mereka bisa mengetahui seperti apa manfaatnya dan apa dampak buruknya. Sampai pada bagaimana tenaga-tenaga kesehatan atau petugas-petugas kesehatan itu mampu untuk mensosialisasikan dan makna distancing sosial ini. Oke. Ini adalah slide ini saya sharekan salah satu contoh. Mungkin bukan COVID ini, ya, saya hampir lupa, tapi nanti ketika Anda sudah selesai, Anda boleh coplaskan ini, kemudian Anda bisa melihat contoh yang saya berikan dengan bagaimana gambaran masyarakat dengan literasi yang rendah, ya. Oke. Nah, ini adalah statistik literasi kesehatan. Jadi ketika literasi masyarakat tentang kesehatan itu rendah, ya akan seimbang, akan sejajar dengan derajat kesehatan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat ketika dominasi masyarakat yang menyukai penyampaian secara lisan karena banyak yang berpikiran. Oke, jadi ketika kita melihat karakteristik masyarakat yang kurang pembiasaan atau praktek dalam membaca, biasanya memang akan lebih efektif ketika literatur yang diberikan itu disampaikan secara lisan. Memang terkadang akan banyak mengeluarkan energi daripada kita memberikan buku ke mereka dengan harapan mereka akan mau membaca untuk peningkatan literasi mereka. Akan tetapi kadang dalam beberapa karakteristik masyarakat, penyampaian literatur, penyampaian informasi atau proses literasi itu akan efektif dengan menggunakan lisan. Kalau orang Jawa bilang ibarat itu ketok tular. Jadi dari mulut ke mulut informasi itu akan tersampaikan. Informasi itu sudah pasti akan tersampaikan di masyarakat. Hanya saja kadang proses literasi yang seperti ini ya harus betul-betul sama dari mulut ke mulut itu, ya itu bahayanya, karena dari mulut ke mulut ini kadang banyak sekali bumbu-bumbunya.
Jadi ada penambahan dan pengurangan ini yang wajib untuk diwaspadai, sehingga rentan untuk terjadinya suatu pemberitaan hoax. Nah, seperti itu. Jadi bukan tidak boleh, ya, hanya saja dalam penyampaian ini memang harus betul-betul dari orang-orang yang mampu untuk menyerap dulu dengan baik informasi itu, kemudian bisa menyampaikan dengan baik dan sama dari sumber informasinya. Tapi sebaiknya memang harus tetap ada satu akses informasi yang secara tertulis dan legal, sehingga mereka pun bisa comparing dengan apa yang sudah disampaikan secara lisan tadi. Oke? Dan yang paling penting sendiri, ini statistik yang nyata dalam kehidupan masyarakat, bahkan di Indonesia, bahwa masyarakat yang rendah literasinya pasti mempunyai pembiayaan kesehatan yang meningkat perlahan. Ini dialami oleh United States, ya, yang sudah menghitung bahwa memang betul, karena apa logikanya, orang yang rendah literasinya, status atau derajat kesehatannya rendah, sehingga dia akan selalu membutuhkan obat untuk berobat, untuk menyelesaikan masalah kesehatan, dan itu akan menyerap pembiayaan kesehatan, entah itu pembiayaan dari mandiri ataupun melalui asuransi dan jaminan kesehatan yang punya, pasti akan menyerap pembiayaan. Nah, intervensi yang bisa dilakukan ini menyesuaikan dengan investigasi masyarakat tentang masalah kesehatan. Dalam epidemiologi, ada beberapa masalah kesehatan yang biasanya memerlukan penelitian lebih. Masalah kesehatan ini mungkin saja berbeda antara daerah satu dengan yang lain atau penyakit yang satu dengan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi epidemiologi adalah paparan lingkungan, misalnya, ya, kemudian penyakit infeksi menular, penyakit tidak menular, cedera, gejala alam, dan sebagainya. Yang paling penting adalah ketika kita sudah investigasi, ya, untuk bisa melakukan suatu intervensi, yang paling penting itu adalah meningkatkan skill dan ability dan mengurangi kompleksitas, menyesuaikan dengan demand, sehingga pada akhirnya kita ketemu bahwa untuk menyelesaikan itu semua memang betul-betul literasi inilah yang bisa menyelesaikan. Karena dengan adanya pengetahuan ini, ya, secara otomatis masyarakat ini skillsnya mungkin bisa bertambah. Yang dulunya tidak pernah bisa mencuci tangan dengan benar, ya, mencuci tangan dengan benar. Sekarang dengan adanya akses informasi, mereka bisa memahami, oh, cara atau langkah cuci tangannya benar seperti ini, seperti itu. Sehingga ini akan mengurangi kompleksitas, ya. Kemudian selain kita meningkatkan ability dengan literasi kesehatan, untuk mewujudkan literasi kesehatan ini kita bisa melakukan banyak sekali kemitraan. Seperti halnya yang dilakukan saat ini. Ya. Saat ini pemerintah sedang bekerja sama dengan semua sektor, saya rasa, dan itu sangat penting sekali karena edukasi ini merupakan syarat penting, bukan hal yang harus ibaratnya jangan disepelekan, karena edukasi ini sangat bermanfaat untuk mereka bisa mampu untuk mempertahankan status atau derajat kesehatan mereka, sehingga mereka bisa terhindar dari masalah kesehatan. Kemudian penguatan dalam komunikasi kesehatan, kemudian berbagi, jangan lupa untuk berbagi sumber literasi kesehatan. Karena ada yang punya tentang data terbaru kasus penyebarannya dari WHO, nggak masalah, saya rasa itu adalah salah satu bagian literatur sehingga semua masyarakat bisa mempunyai akses informasi. Last but not last, saya rasa jadi ini adalah salah satu juga bagian yang paling penting, bagaimana kita bisa epidemiologi yang ada di wilayah kita, ya, itu bisa terlaksana dengan baik melalui literasi, dan literasi ini bisa kita wujudkan dengan adanya kerjasama. Kerjasama ini akan dibutuhkan banyak sekali sektor dan stakeholder. Stakeholder bisa berbagai macam, ada tokoh masyarakat, kemudian agama, semua kalangan masyarakat.
semua kalangan masyarakat harus bergandeng untuk bisa melawan masalah kesehatan yang saat ini kita hadapi. Nah, melalui tahapan-tahapan literasi kesehatan, jadi saya rasa teman-teman pun bisa melihat di sini ya. Ini pun saya juga punya link untuk Anda bisa melihat bagaimana akses informasi itu sangat penting sekali dan bermanfaat dalam literasi kesehatan. Yang pertama akses informasi, kemudian yang kedua memahami informasi, kemudian mengenal virus corona, ya. Kemudian memahami informasi, mengevaluasi dan menilai informasi sehingga mereka suka, tidak suka dengan informasi itu sehingga mereka paham, ya, akhirnya mereka. Oke, gracias, thank you. Abaikan semua latar belakang background yang ada di sini karena memang kita sedang arahkan untuk melakukan pengajaran secara online. Dimanapun saya berada, saya akan berusaha untuk bisa menyampaikan apa harus disampaikan dalam mata kuliah determinan sosial komunikasi kesehatan. Oke, good luck everyone. Selamat belajar. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.